Defined signals. Secara matematis, sinyal direpresentasikan sebagai fungsi dari satu variabel bebas atau lebih yang berisi informasi tentang perilaku atau sifat dari sebuah fenomena. Variabel bebas biasanya berupa waktu, tapi belum tentu harus waktu dan belum tentu juga harus satu. Untuk contoh dari sinyal, mari kita lihat buku Oppenheim. Berikut adalah contoh sinyal. Sinyal ini menunjukkan variasi tekanan akustik terhadap variabel bebas berupa waktu. Contoh lain adalah gambar monokromatik berikut. Gambar monokromatik ini menunjukkan variasi terang gelap terhadap variabel bebas berupa koordinat spasial. Sinyal terdiri dari dua, ada sinyal kontinu dan sinyal diskrit. Sinyal kontinu dapat dilihat pada contoh berikut ini. Sedangkan sinyal diskrit dapat dilihat pada contoh berikut ini. Berbeda dengan sinyal kontinu, sinyal diskrit memiliki variabel bebas yang bernilai integer atau bilangan bulat. Basic signal. Berikut adalah persamaan umum untuk basic signal. Dari persamaan ini akan terbentuk sinyal eksponensial dan sinyal sinusoidal. Sinyal eksponensial terbentuk jika pangkat eksponensialnya merupakan bilangan real. Sedangkan sinyal sinusoidal terbentuk jika pangkatnya merupakan bilangan pure imajiner. Adapun untuk bilangan kompleks akan menghasilkan sinyal growing sinusoidal dan sinyal decaying sinusoidal. Untuk kasus sinyal diskrit, dia memiliki variasi diskrit eksponensial yang lebih banyak dari sinyal kontinu. Adapun kasus yang lain masih sama. Nah, berikut adalah penjelasan untuk unit impulse dan unit step. Continuous time unit impulse merupakan turunan dari continuous time unit step. Nah, berikut adalah penjelasan tentang transformation independent variable. Time shift mengakibatkan sinyal bergeser maju atau mundur, sedangkan time reversal mengakibatkan sinyal menjadi terbalik. Adapun untuk time scaling akan mengakibatkan sinyal menjadi lebih terkompres atau menjadi lebih lebar. Konvolusi dalam kaitannya dengan pengolahan sinyal dapat digambarkan sebagai cara untuk menentukan sinyal keluaran YT dari suatu sistem LTI-HT, di mana kita telah mengetahui respon impulsnya. Jadi sinyal input pertama kita bagi menjadi impuls terlebih dahulu, sehingga sinyal output merupakan gabungan dari tanggapan masing-masing impuls tersebut. Persamaan umum dari konvolusi adalah sebagai berikut, dan untuk sinyal diskrit dan sinyal kontinu adalah sebagai berikut. Kita akan mencontohkan konvolusi pada sinyal kontinu. Di sini kita memiliki sinyal masukan XT yang berbentuk segi 4, dengan respon impuls dari sistemnya adalah sinyal step. Kemudian kita akan mencari sinyal keluaran dengan persamaan di atas. Pertama, kita ubah fungsi HT menjadi fungsi H min tau. Di sini terjadi perubahan independen variabel dari T menjadi tau. Fungsi H min tau ditransformasi menjadi fungsi H T min tau. Untuk menghitung integral konvolusi, kita perlu membagi T menjadi beberapa bagian. Pertama, dari T min tak terhingga sampai 0, kedua dari T 0 sampai T besar, dan terakhir untuk T lebih besar dari T besar. Sehingga total output fungsi YT adalah bagian gambar yang dihasil. Sekarang kita akan mendengar sedikit keterangan mengenai deret Fourier. Deret Fourier untuk kebutuhan praktis terdefinisi oleh kedua persamaan ini. Yang satu sering disebut synthesis equation dan yang satu ini sering disebut analysis equation. Kedua persamaan tersebut dapat digunakan untuk membentuk representasi banyak sekali sinyal-sinyal periodik, yaitu dalam bentuk penjumlahan sederetan eksponensial kompleksnya. Apa yang diwakili masing-masing eksponensial kompleks ini? Mereka mewakili komponen-komponen harmonik sinyal yang terdefinisi dengan nilai-nilai K yang berbeda, yakni bilangan bulat dalam rentang minus tak hingga sampai plus tak hingga. Jadi yang kita lakukan dengan synthesis equation adalah menjumlahkan komponen-komponen harmonik sebuah sinyal, lantas mendapatkan sebuah sinyal periodik yang tampak baru. Apa yang spesial dengan representasi ini? Yang spesial adalah eksponensial kompleksnya. Mengapa spesial? Dengan bentuk eksponensial kompleks, respon sistem LTI terhadap sinyal eksponensial kompleks adalah sinyal eksponensial kompleks itu sendiri, yang dikalikan dengan sebuah faktor. Ini nantinya akan membuat peninjauan respon sistem LTI terhadap sebuah sinyal periodik menjadi mudah, baik untuk sinyal periodik kontinu maupun sinyal periodik diskret. Sekarang kita akan mencoba bermain-main dengan transformasi Fourier dan sinyal apriodik. Sebelum menggunakan transformasi Fourier, kita sebaiknya mengetahui dahulu bagaimana bentuk sinyal yang periodik dan mana sinyal yang apriodik. Deret Fourier dapat diaplikasikan untuk sinyal yang bersifat periodik, akan tetapi sinyal yang kita miliki di dunia aplikasi tidak semuanya bersifat periodik. Transformasi Fourier dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan cara membuat sinyal yang tidak periodik menjadi periodik dengan membuat waktu periodiknya mencapai tak hingga. Ada dua persamaan yang berkaitan erat dengan hal tersebut.
berguna untuk mencari sinyal dalam domain waktu apabila masukannya dalam domain frekuensi. Sebaliknya, jika yang ingin dicari dalam domain frekuensi, sedangkan masukannya dalam domain waktu, maka menggunakan persamaan. Kedua persamaan itu akan berfungsi jika sinyal memiliki periodik dengan periode tak hingga. Dalam output yang kita dapatkan, biasanya sinyal tersebut dipengaruhi oleh respon terhadap sistem, sehingga sinyalnya menjadi dua buah sinyal dengan hasil keluaran satu sinyal. Hasil keluaran sinyal tersebut dapat secara matematis ditulis sesuai dengan persamaan. Dengan cara kedua sinyal ini, yaitu sinyal masukan dan sinyal sistem, dikonvolusi dengan persamaan tersebut. Selain sinyal tersebut dapat dikonvolusi untuk hasil keluaran dari suatu sistem, dapat menggunakan perkalian dalam domain waktu untuk menggabungkan antara respon masukan dengan respon sistem. Hal tersebut dikarenakan hasil pada domain frekuensi akan berpengaruh pada domain waktu. Persamaan untuk sifat perkalian pada transformasi Fourier terdapat pada persamaan. Salah satu pemanfaatan ilmu pengolahan sinyal adalah untuk mengekstrak informasi yang dibawa oleh sebuah sinyal. Sebagai contoh adalah penggunaan echo sounder untuk mengukur kedalaman dasar laut. Recorder merekam gelombang ultrasonik tiap-tiap waktu tertentu. Sinyal yang ditransmisikan akan terpantulkan kembali dari dasar laut, sehingga sinyal yang diterima oleh receiver seolah-olah mengalami pergeseran atau time shift dari sinyal yang diberikan. Informasi pergeseran ini akan dimanfaatkan sebagai acuan untuk mengukur kedalaman laut dengan mana kedalaman diukur dengan persamaan berikut ini.